Ya. Sehingga cara mereka berpikir itu tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang Gen Z atau generasi milenial. Cara mereka berpikir, cara mereka belajar. Jadi anak-anak sekarang, kalau teman-teman misalnya suruh mereka, duduk dengerin nih, Bu Guru cerita, itu nggak ada. Benar nggak? Beda nggak, Pak? Saya yang mana yang udah lama ngajar? Beda nggak ketika Bapak ngajar? Dulu generasi milenial, kemudian Gen Z, dengan generasi Alpha yang sekarang beda nggak? Mereka itu beda nggak sih yang sudah senior? Beda banget Bu, memang. Beda Beda banget ya banget. Pak Aziz ya. Untuk kalau ketika sebelum kurikulum K13 itu kan misalnya cerita dan sebagainya itu didengerin Bu. Hmm. Dengerin betul. Nah, sekarang mulai 2010 sebagian masih bisa untuk mendengarkan. Dan untuk sekarang itu susah sekali untuk anak itu bisa diem, itu sangat susah. Iya, iya. Iya. Jadi Pak Aziz sudah ngajar itu dari generasi 3 generasi nih Pak ya. Iya Bu, izin Iya. bertanya sebentar Bu. Iya. Ini kan terkait tentang kurikulum atau prota dan promes itu kan biasanya dikenal di kalangan sekolah formal. Lalu Mm-mm. bagaimana nanti jika ada teman-teman yang notabene tidak terjun di sekolah formal, terjunnya Mm-mm. di madrasah diniyah dan pondok pesantren yang terkenalnya dengan sistem klasik berjalan mengalir tanpa ada prota atau promes Iya. apa prosem. Itu gimana? Bosan. Bolehkah melakukan akselerasi sesuai apa namanya kebijakan atau kultur pesantren dan madrasah diniyahnya sendiri-sendiri? Oke, baik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu apapun ya yang kita kerjakan, itu kan harusnya basicnya itu adalah planning. Jadi harusnya ada perencanaan pembelajaran itu. Jadi dimanapun Bapak dan Ibu mengajar, mestinya mungkin nanti eh, formatnya tidak akan sama dengan teman-teman yang memang di SMP atau MTSN ya, yang negeri yang memang harus ada tuh dimintain sama kepala sekolahnya. Tetapi seharusnya itu dibuat oleh guru. Jadi mereka mau ngajar apa sih selama setahun ini gitu kan ya. Jadi apapun, jadi tidak yang mengalir banget juga Pak Tola. Jadi ngalir, tapi tetap direncanakan. Jadi nanti ngalirnya itu ujungnya tuh ke ini loh gitu. Jadi nggak yang ngalir kita biarin aja ngalir sesuka-suka gitu nggak. Jadi mengalir yang direncanakan. Artinya untuk kelas 1 apa pesantren itu apa aja sih yang harus kita ajarkan selama setahun? Sebenarnya itu apa intinya. Eh, kita mau ngajar apa sih selama 1 tahun? Iya, Kemudian nanti dipotong setahun terlalu apa namanya terlalu terlalu lama kita membuat perencanaan. Maka kita potonglah dia menjadi program semester. Bentuknya boleh apa aja. Harusnya seperti itu, Pak. Tapi saya juga yakin di pesantren juga mereka punya. iya. Cuman Biasanya eh, perencanaan itu kan tetap ada rencana Bu, tapi biasanya tidak tertulis dan terstruktur sebagai dokumen gitu. Biasanya seperti iya itu. benar. Iya, artinya ada tapi nggak terstruktur, tidak tertulis. Nah, jadi masih mending Pak, ada tertulis tapi nggak dilaksanakan. Jadi semuanya ada yang udah nih, udah apa namanya, eh, tapi ada yang eh, sudah di apa, sudah tertulis. Jadi nanti-nanti teman-teman, kalau misalnya seperti Pak Tola sudah memikirkan, maka ditulis apa yang kita pikirkan. Setidaknya dalam bentuk apa catatan aja. Nah, untuk teman-teman yang sudah tertulis, jangan disimpan aja itu dokumennya, ya. Jadi nanti Pak Tola misalnya, oh, nanti kalau tugasnya gimana?
Ya bikin aja, bikin sesuai dengan format yang berlaku di pesantren itu. Nah, kalau nggak ada format, gimana bikin format sendiri aja, Pak? Setidaknya isinya itu. Jadi apa sih yang mau kita ajarkan selama 1 tahun? Kemudian di semester berapa kita mau ngajarnya, gitu. Itu ya, Pak. Jadi simpel sebenarnya. Cuman ya itu, karena kebanyakan formatnya ini salah. Nah, formatnya yang ini. Ya, kayak Pak Tola. Jadi boleh nanti formatnya apa aja. Teman-teman mau bikin. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya. Nah, kita lanjut yang tadi. Nanti Pak Tola, nanti kalau misalnya sekolahan nggak punya apa namanya format baku, ya ikutin aja langkah-langkah ini, ya, yang ada di langkah-langkah penyusunan ini. Nah, ini tadi ada contoh formatnya sudah ya. Prota dan prosem itu ada identitas sekolah, mata pelajaran, tahun, kemudian kompetensi intinya, kompetensi dasar, materi pokok, terus alokasi waktunya berapa lama, strategi pembelajaran yang akan digunakan. Nah, nanti yang kita pelajari itu adalah ini, strategi pembelajarannya ini. Nah, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu gunakan? Jadi kita menekankan itu adalah ke strategi pembelajaran. Tadi seperti yang sudah apa namanya dijelaskan Pak Pak Aziz ya. Eh, jadi kita nggak bisa menggunakan strategi pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena anak-anak yang kita hadapi itu berbeda. Ya. Jadi generasi yang kita hadapi itu berbeda. Sehingga kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, kemudian tingkatan sekolahnya juga mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu benar-benar menekankan ke strategi pembelajaran? Bapak Ibu tentu masih ingat ya, dulu kita pernah berdiskusi bahwa satu materi pembelajaran ya atau apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak itu bisa diterima anak-anak dengan baik ketika apa? Ketika mereka bisa menerima itu dalam perasaan bahagia. Ya, jadi kalau anak-anak bahagia ketika menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu, maka mereka akan menerima materi pembelajaran itu dengan baik. Nah, makanya kita sangat perlu mendesain strategi pembelajaran ini. Artinya kita lihat nih, kalau anak-anak kelas berapa, pendekatannya seperti apa. Misalnya kalau anak SD, mereka itu kan game, selalu banyak bermain. Dunianya mereka kan masih dunia bermain. Maka kita lakukan, kalau anak-anak SD ya, kelas bawah, itu kan banyak kita gunakan games. Mereka bahagia tuh ketika diberikan games. Pagi-pagi games dulu, tepuk tangan, apa gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu coba ada yang ngajar di Madrasah Aliyah kelas 2. Coba aja pagi-pagi games. Apa kata anak-anaknya? Ih, basi. Ya nggak? Ada yang ngajar Aliyah nggak? Mereka lucu aja ngeliat, ih ini guru, kenapa sih si Bapak tiba-tiba gitu kan? Tiba-tiba ngasih games ke kita. Ini pagi loh, dan saya udah dewasa. Ya, jadi bagaimana kita menghadirkan rasa bahagia itu ke anak-anak sebelum kita memulai pelajaran. Nah, itu ada di dalam uh, strategi pembelajarannya. Yang ngajar SMA siapa? Yang ngajar aliyah, tingkat aliyah. Mau nggak misalnya anak-anak pagi-pagi kita kasih game? Terus ayo tepuk tangan anak-anak. Ih,
Kita mereka nggak tepuk tangan, kita diteriakin, apa sih ini Bapak lucu banget pagi-pagi aneh, ya. Jadi strategi pembelajaran itu nggak bisa kita terapkan sama di setiap tingkatan sekolah. Nggak bisa diterapkan juga, misalnya saya udah bikin loh, apa namanya, silabus strategi pembelajaran itu tahun kemarin, apa 2 tahun yang lalu pakai aja yang itu, enggak, beda anaknya, tuh ya. Nah coba yang SMA siapa yang ngajar Alia? Kira-kira pagi apa yang Bapak lakukan supaya anak tertarik untuk belajar? Saya Bu pernah ngajar di SMA. Nah, Sekarang udah enggak sih. hmm. Nah, kalau dulu apa Bu? Jadi pagi ngapain? Kan pagi-pagi anak-anak itu cuek banget. Ya. Jadi kalau pengalaman saya kan sempat ngajar di SMA, kemudian sekarang di SMP gitu ya Bu ya. Eh, anak SMA itu lebih kayak pengen, kalau saya sih lebih kayak ditanyakan kabarnya, tetapi bukan cara bertanya seperti anak-anak. Jadi kayak ke teman, lebih ke keseharian. Katanya kemarin lagi marahan sama Bu ini, udah baikan belum? Lebih kayak gitu sih. Ngemong, membawa mereka ke suasana siap belajar. Kadang kan mereka masih kayak pengen apa sih Bu? Pengen nyantai ya. Mereka pengen ketika diajak belajar itu ketika mereka siap. Jadi saya Iya. lebih kayak nawarin dulu, udah siap belajar belum nih? Yuk. Kalau mereka masih pengen ngobrol-ngobrol santai ya, yuk kayak gitu. Pelan-pelan diarahin. Saya lebih kayak gitu sih Bu. Jadi saya karena belum pernah ngajar anak SD, nggak pernah itu yang game-game seru itu nggak pernah memang. Iya, coba Ibu ngajar pas 1 SD kayak gitu, diajak nyantai. Nyantai mereka keluar itu. Ya, siapa yang ngajar SD? Nggak bisa. Anak SD lain lagi, apa namanya, modelnya, pendekatannya seperti apa. Nah, kalau SMP gimana? Beda kan? SMP itu mereka yang masa-masa apa? Transisi ya. Ya, masa transisi. Jadi Ya, dewasa belum gitu kan. ya. Anak-anak udah lewat. Masih pengen apa ya, someday mereka masih pengen dianggap anak-anak, jadi kadang masih seru-seruan mau, kemudian tapi ada masanya mereka tuh mudah boring juga. Saya ngerasain ngajar anak SMP gitu sih Bu. Iya, ya. Jadi, nah, kemudian dari tahun ke tahun juga beda kan Bu. Di tahun ini Ibu ngajak Ya, ngobrol nih, yang diobrolin masih marahan nggak sama guru yang itu. Nah sekarang anak-anak tuh nggak peduli, ya, ya. Harus tanya beda. yang lain lagi. Ini nonton apa? Udah lihat videonya Taylor Swift belum? Oh Ya itu loh betul. siapa? Saya tanya sekarang anak-anak SMA itu tanyalah film Korea apa gitu. Oh, ya. Artinya itulah. Jadi strategi pembelajaran itu akan berbeda di tiap tingkatan. Kemudian setiap tahun, setiap anak itu akan tidak bisa kita membuat satu strategi yang sama dari tahun ke tahun. Nah, makanya teman-teman itu harus membuat yang namanya perencanaan pembelajaran itu setiap tahun. Jadi jangan pakai lagi yang tahun kemarin masih ada ganti tahun doang, kemudian disimpan lagi sebagai apa namanya administratif kalau ada akreditasi sekolah, ya. Jadi mulai itu benar-benar sebuah planning, ya. Jadi sama kayak kita merencanakan hidup. Jadi kita rencananya apa nih sekarang? Jadi akan terukur, ya. Kemudian juga bisa kita kontrol. Kalau enggak itu kan nggak terkontrol. Ya udah saya mau ngajar ini aja terus anak-anak nggak paham. Jadi ketika anak-anak nggak paham harusnya kita juga ada refleksi ya. Oh, mereka kalau diajarin dengan metode ini nggak suka. Berarti ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak supaya mereka paham materi yang kita sampaikan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya. Jadi sebenarnya mengapa sih kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan? Kenapa sih harus ada pendidikan? Itu sebenarnya tujuannya tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa. Tidak hanya mencerdaskan, itu hanya salah satu dari tujuannya itu. Tujuan besarnya itu apa? Kita harus membuat anak-anak itu menjadi manusia seutuhnya. Ya, manusia seutuhnya apa? Mereka siap.
untuk hidup di dalam masyarakat. Nah, itu yang harusnya dipersiapkan oleh sekolah. Sehingga kemudian dikatakan bahwa sekolah itu adalah sebuah pusat pembudayaan. Pembudayaan ya, bukan pusat kebudayaan. Tapi pusat pembudayaan. Pusat pembudayaan hal-hal yang baik yang harus dilakukan oleh anak-anak itu ketika nanti mereka hidup sebagai seorang manusia yang sempurna. Jadi kita ajarkanlah tata krama, kita ajarkan etika, kita ajarkan matematika supaya kalau ke warung nggak salah-salah, misalnya kan kita ajarkan bahasa supaya mereka berbahasa dengan baik. Kita ajarkanlah mereka IPA supaya mereka paham dengan dunia alam. Kita ajarkan mereka ilmu sosial sehingga mereka punya human relation yang bagus. Ya, jadi tujuannya itu adalah mempersiapkan mereka tuh menjadi manusia yang sempurna, manusia yang utuh gitu. Ya, itu sebenarnya tujuan dari pendidikan, tujuan besarnya. Nah, sekolah harus membiasakan itu, harus membudayakan itu. Nah, sebenarnya dulu ya model pendidikan yang benar-benar membudayakan ya sebagai pusat budaya itu adalah model-model pendidikan yang di pesantren, yang berasrama. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya dengar ya di luar negeri ya, itu kalau putri-putri ya, orang-orang kerajaan, itu anak-anak mereka itu sekolah di sekolah berasrama. Kenapa? Karena di sekolah itu nanti diajarkan budayanya kan beda kalau yang di luar ya, cara duduk, cara makan, cara berbicara, eh, bagaimana mereka menggunakan baju, membungkuk, bagaimana bersalaman, berbahasa. Nah, itu kan diajarkan di sekolah itu. Nah, di Indonesia itu juga dulu itu pernah dicetuskan seperti itu. Harusnya sekolah itu berasrama. Setidaknya sekolah itu harus dilakukan secara full day. Ya, sehingga dulu ada yang dicetuskan itu yang sekolah full day itu, full day school. Sehingga benar-benar anak-anak itu pagi datang mereka cium dulu gurunya. Artinya bagaimana cara kita membiasakan anak menghormati orang yang lebih tua. Salah satunya itu adalah ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, misalnya guru, itu mereka salaman. Sehingga dengan dimanapun nanti, kalau mereka sudah terbudaya seperti itu ya, dengan siapapun mereka bertemu, mereka akan bersalaman. Gitu. Nanti kita ajarkan juga, misalnya makan bersama di sekolah. Cara makan, dan mungkin kita nggak table manner, tapi cara makan. Itu kan diajarkan, ya makan sambil lari-lari misalnya. Makan sambil jalan, ngomong sambil ngegosip. Nah, itu nggak ada. Harus dibudayakan sikap-sikap seperti itu. Ya, nah itu dia. Jadi Bapak Ibu ingat betul. Satu, bahwa sekolah, anak-anak bisa menerima pelajaran itu ketika mereka bahagia. Yang kedua, bahwa sekolah itu berfungsi sebagai pusat pembudayaan. Dan pendidikan itu tujuan besarnya itu adalah membuat manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Ya, dididik menjadi manusia yang utuh, yang mereka siap untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kayak sekarang, aduh, serem banget. Coba lihat kalau kita lihat di di saya lihat di medsos itu ya ada anak yang berantem sama emaknya diumbar-umbar. Jadi kita tidak mengajarkan, mungkin mereka tidak diajarkan bahwa ada hal-hal yang harus dirahasiakan, ada hal-hal yang boleh diumbar-umbar, ini semuanya diumbar ke publik misalnya. Jadi sekolah harus ajarkan itu. Ya, jadi banyak etika-etika yang harus diajarkan oleh guru kepada siswanya. Banyak banget, dan kadang kita lupa ketika kita hanya mengejar kompetensi dasar dan kompetensi kompetensi yang kemudian harus diukur dengan nilai itu. Ya, Bapak Ibu harus ingat itu. Karena sebagai guru, bagi sekolah di sekolah agama, orang tua itu berharap sangat besar ya dengan sekolah-sekolah agama.
berharap anak-anak dididik oleh gurunya bagus. Nah, dengan itu guru itu sekolah itu menjadi pusat pembudayaan. Semua yang dibudayakan itu di sekolah, budaya-budaya yang baik. Ya. Nah, kalau di pesantren kan udah sholat jamaah, habis sholat subuh, mereka jam 4, tahajud, terus baca Al-Quran, ya, sholat. Nanti belajar ke sekolah, dia teratur hidupnya. Nah, nanti berharap bahwa eh, itu menjadi budaya dalam hidup mereka sebenarnya. Jadi 6 tahun, 3 tahun di pesantren itu nggak mungkin hidup seperti itu tidak menjadi budaya ketika mereka keluar dari pesantren. Kita berharapnya seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengajar di pesantren luar biasa. Nah, itu juga saya membaca ya bahwa dulu sebenarnya yang diinginkan oleh pendiri bangsa itu model sekolahnya kayak gitu. Kemudian karena tidak mungkin semuanya itu full day school, tidak mungkin semuanya itu berasrama. Kemudian Bapak Ibu mungkin kalau yang udah setua saya, kalau yang masih muda-muda nggak tahu. Itu ada dulu namanya sekolah impres. Nah, Pak Pak siapa nih? Ali Imron nih kayaknya nih dulu pernah ya Pak Kamiludin. Nah dengar ya Pak Saya sekolah Bu, saya impres. sekolah Impres Bu. Sekolah impres ya Bu Halimah. Iya, Iya, ada. masih Impres. Iya. Nah, sekolah impres itu kenapa ada? Kita lihat kalau di sekolah impres itu kan gurunya ada di sekolah ya, ada perumahan guru. Iya. Ya, jadi guru itu ada di sana. Tujuannya apa? Nanti ketika ada masalah dengan anak-anak, guru itu tahu karena dia dari sekolah. Nah, beda dengan sekarang. Dan guru itu ketika dia pergi mengajar, mereka tuh masih fresh karena apa? Rumahnya dekat sekolah. Iya. Ya. Kemudian sepulang siang makan di rumah, ya. Jadi apa? Selain anak-anak bahagia, yang harus ada itu adalah guru yang bahagia. Kalau sekarang Bu, di Jakarta coba, mereka berangkat jam 5 dari rumah, setengah 6. Anaknya ditinggalin sama si Mbak. Macet di jalan. Terus mereka ngajar, bahagia nggak kira-kira? Aduh, mana telat lagi, ojek nggak Stres. ada. Dan stres. Nah, guru yang stres gitu. Mungkin nggak membuat anak bahagia. Kita aja nggak bahagia gitu. Gimana lagi membahagiakan orang lain? Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya sedang tidak bahagia-bahagia banget, udah tahan-tahan dulu masuk kelas, nggak usah masuk kelas dulu. Nanti ada aja tuh insiden, entah tiba-tiba marah-marah ya, entah tiba-tiba jadi pedes, tiba-tiba tanpa disadari ya, yang sebenarnya itu nanti itu tanpa kita sadari juga berdampak, ada yang berdampak panjang kepada anak-anak. Itu ada cerita, ada guru yang biasanya dia baik si ibu itu. Tiba-tiba mungkin ada masalah ya. Nah, dia mengajar di sekolah yang ada salah satu muridnya itu suka bicara, suka ngobrol, suka bertanya. Artinya mungkin kalau kita biar buat anak itu berkembang, mungkin nanti dia akan menjadi ahli ahli hukum, karena dia suka berdebat. Dia akan menjadi seorang komunikator atau kritikus yang baik ya. Kalau itu dipelihara. Nah, tapi ada satu ketika anak itu berbicara, nah gurunya sedang tidak baik-baik saja ya, dibentak anaknya. Kamu gitu kan. Nah, akhirnya karena satu bentakan itu merubah hidup anak itu eh, sesudah hari itu, di sepanjang hidupnya. Jadi anak yang biasanya suka ngomong, dia jadi takut, trauma, takut dibentak lagi. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang pendiam, ya, tidak mau lagi berbicara. Jadi kemampuan berbicaranya itu patah. Jadi ada kuncup yang sedang mekar yang dipatahkan. Oleh apa? Oleh guru yang tidak bahagia. Ya, boro-boro anak yang bahagia takut. Nah, itu. Jadi guru itu ketika dia tidak sedang baik-baik saja, baik-baikin dulu hatinya, baru masuk ke kelas. Ada 40 anak
yang menjadi korban nantinya ketika seorang guru tidak bahagia. Kalaupun mereka tidak bisa bahagiakan anaknya pada hari itu, setidaknya dia diem-diem aja, gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada nanti anak yang terluka karena kita. Kalau terluka aja nggak apa-apa. Dan anak yang kemudian kehilangan satu potensi diri eh, karena satu bentakan dari guru. Ya, jadi selain anak-anak bahagia, guru juga harus bahagia. Nah, jadi kalau yang di pesantren nggak bahagia terus, ya. Jadi kalau yang di ya saya lihat itu artinya Ustadz itu bisa pulang, dia bisa lihat anaknya, dia bahagia karena anaknya masih terpantau. Ustazah masih bisa lihat anaknya. Karena apa mereka tuh tinggal di lingkungan pesantren, ya. Bayangkan Bapak Ibu misalnya di Jakarta, terus anak dia ngajar Jakarta, sekolahnya di Bogor, apa tinggal di Bogor, naik kereta pagi-pagi, sesek-sesekan, terus dia harus mengajar, ya. Ya, itu yang sebenarnya waktu itu kenapa SD Impres itu dibangun, tapi kemudian nggak ada lagi kelanjutan. Nah, sekarang seperti ini anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ya tugasnya Bapak Ibu lah sekarang apa apa yang terjadi itu kemudian harus dibuat satu strategi ya. Nggak mungkin ada SD Impres lagi kita minta, tapi bagaimana kemudian guru bisa membuat satu desain perencanaan eh, yang menarik ya, yang kemudian benar-benar bermanfaat untuk merubah perilaku siswa itu, yang dia membudayakan hal-hal yang baik. Ya, ini saya aja yang ngomong Bapak Ibu, nggak ada yang mau ngomong. Iya, Bu. Tapi gini Bu, perbedaan kultur juga kayaknya akan jadi masalah Bu. Karena saya ngerasain, saya kan dari Sumatera, begitu pindah ke Jogja kan ke orang Sumatera kan ngomong kuat tuh ya biasa, bukan marah gitu kan. Cuman ketemu sama anak-anak yang Jogja itu, ibu itu kok pemarah ya, padahal nggak marah gitu. Cuman karena nadanya yang memang sudah ke bawah, emang itu juga akan jadi masalah Bu. Oh, iya, ketika ya budaya, masalah budaya ya. Yang betul Bu, kalau orang Jogja itu ji gitu. Iya ya Pak, ya mana yang Jogja gitu. Ada guru yang bilang, kamu Bu, gimana sih nggak dibikin? Wah, pikiran itu udah KDRT. Bukan KDRT apa. Kekerasan anak. Budaya dan usia juga mempengaruhi, Bu. Oh ya, usia Seperti siapa? usia anak didiknya. Hmm. Seperti ketika orang mengajar di TK, itu kan ibu-ibu harus sabar dan bisa bermuka dua. Misalnya di rumah sebelum berangkat sekolah itu habis berantem sama suaminya, kelempar tutup panci, sampai Iya. sekolah harus selamat pagi anak-anak, senyum, nyanyinya Hmm. di sini senang, di sana senang, Iya, kan betul. harus bisa bermuka dua. Iya. Jadi walaupun sedang tidak baik-baik saja gitu ya, harus dibuat itu baik-baik saja. Memang ya begitulah guru. Ya, kita harus membahagiakan anak dengan cara apa kita harus bahagia. Jadi eh, ibu-ibu yang habis lempar panci sebelum sekolah, diem-diem dulu di kelas baru masuk ke dalam kelasnya. Jadi diem aja di kantor sebentar gitu ya. Udah gak emosi. Nanti jangan sampai lempar-lempar juga di sekolah. Ya, ini dinamika Dengan ya begitu. polisi Bu kalau lempar. Kenapa? Didatengin polisi karena masuk HAM nanti. Perlindungan anak. Iya, kena Gawat kom. guru sekarang. Iya, belum lagi kita. Kalau dulu mah biasa aja. Ini Pak Aziz misalnya, dulu mah, waduh saya kalau nggak bikin PR itu udah ini jewer itu telinganya. Sekarang coba Pak Aziz jewer-jewer anaknya datengin polisi. Kalau saya dilempar-lempar semuanya sudah pernah, Bu. Mulai yang penghapus, sendal, gembok, Berarti bandel semuanya itu, sudah bandel pernah. itu. Bandel itu. Iya. Dulu nggak ada lapor ke emaknya di rumah, yang ada gitu tambah dimarahin. Iya, Sekarang ditambahin kalau dulu kita.
Dasar memang kamunya bandel nakal malah gitu. Kalau sekarang Iya, ibunya datang ke sekolah bawa polisi langsung. Ya, gitu lah. Oh Dinamikanya. iya, izin bertanya Bu Rini. Ya, Jadi ini Bu ingat Bu Halimah bilang apa? Bahwa polisi gitu ya Bu ya. Eh, Bu Rini kan sebagai akademisi yang istilahnya tingkatannya lebih dibandingkan kita yang guru-guru SD, SMP, madrasah lah itu ya, tingkat menengah. Eh, Sebenarnya menurut Ibu penting nggak sih Bu undang-undang tentang apa namanya kode etik guru itu diperbaharui untuk lebih, mohon maaf ini keluar jalur ya Bu ya, nih, untuk lebih apa ya menjaga marwah dan martabat guru gitu. Karena sewaktu saya ngajar di Bandung itu ada kasus semisal Bu. Jadi memang itu kan sekolah-sekolah sekolah tempat saya ngajar itu sekolah anak orang kaya gitu Bu, yang bulanannya 5 juta per bulan gitu. Itu wah ada itu nggak kasus, boleh. nggih Jewar Bu, itu. itu ada kasus yang eh, si anak ini tidak mau hafalan tahfidz, kemudian sama sama guru tahfidnya itu kayak dijewer biasa gitu Bu. Tapi entah kebetulan atau apa, mungkin ada bekas luka atau apa itu berdarah yang kayak mungkin kalau ada apa namanya Bu, kayak sedikit benjolan kecil gitu ya Bu ya, melenteng gitu kalau kata orang Jawa. Nah itu yang kena. Nah akhirnya itu beneran masuk kasus hukum. Orang tuanya langsung datang bawa pengacara dan bla 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 gitu. Akhirnya tuntutannya itu memang mau sampai ke ranah hukum atau gurunya diberhentikan gitu. Nah Jadi sekolah bentuk yang ya yang saya sayangkan adalah sekolah ini berada di titik tidak mampu menjembatani antara guru dengan wali murid. Akhirnya yang dikorbankan adalah guru. Padahal beliau ini guru yang mengajar istilahnya sudah bertahun-tahun, sudah luar biasa, namanya guru tahfidz lah Bu gitu. Istilahnya dengan perjuangan beliau itu dikorbankan karena sistem pendidikan kita gitu Bu. Nah, menurut Ibu gimana Bu? Apalagi kan yang kita ajar zaman sekarang itu mayoritas orang tuanya juga seperti itu Bu. Anak-anaknya juga seperti itu. Makanya kita sebagai guru pun kayak mau bertindak juga mikir kan Bu, niatnya meluruskan anak nanti wow, kayaknya panjang nih kasusnya kayak gitu. Mungkin menurut iya. Bu Rina seperti apa Bu? Terima kasih. Iya, ya sebenarnya memang harus ya ada dan harus itu ada undang-undang perlindungan untuk guru harusnya harusnya kan PGRI yang apa yang membawa itu eh, sehingga benar marwah guru itu eh, jadi terjaga gitu sama seperti apa zaman dulu kita begitu menghormati guru ya. Artinya guru itu memang ditempatkan di satu tempat yang spesial ya orang dulu kan oh itu dia anak guru misalnya itu keren banget sekarang ya guru doang gitu kan artinya orang tidak lagi menganggap profesi guru itu sebagai profesi yang eh, kemudian harus mereka eh, hargain gitu ya sama seperti dulu memang harusnya ada jadi ada undang-undang untuk perlindungan guru artinya dalam dalam apa sih namanya pada kondisi-kondisi apa guru itu bisa di apa namanya dituntut oleh orang tua ya kemudian bagaimana kemudian sekolah ini bisa melindungi gurunya ini juga tidak hanya di sekolah di perguruan tinggi juga sama jadi kalau mahasiswa yang kemudian dia menuntut sesuatu ya ke dosen itu juga bisa dipecat dosennya. Ya, jadi tidak hanya guru sekolah, tetapi sampai bahkan ke tingkat perguruan tinggi, apa namanya, perlindungan seperti itu belum ada. Oh, harusnya ada ya, Bu ya. Karena apa? Iya, Karena Bu. kemudian ketika gurunya takut ya, artinya mereka nggak mau negur, dibiarin aja. Ya kan yang rugi sebenarnya itu adalah generasi itu. Yang dibiarin Ya, buat yang salah itu kata gurunya daripada dipolisiin ngapain iya. Jadi bikin seperti
guru ambil aman karena sistem pendidikan kita tuh kayak mengagung-agungkan hak asasi manusia ya untuk anak-anak ya. Maksudnya yaitu pergeseran mungkin ya Bu ya, pergeseran psikologis gen sekarang juga udah beda sama zaman kita yang dilempar kapur, dilempar penghapus juga kita mah baik-baik aja gitu. Betul, iya. Makanya Bapak Ibu sangat hati-hati kan. Saya lihat apa namanya, ketika ada dianggap dalam tanda kutip kok generasi sekarang kayak gini sih gitu kan, yang disalahkan siapa? Gurunya sih ngajarnya gini gitu. Nah, gurunya mau ngajar yang benar, nanti kalau misalnya agak-agak dianggap keras gitu ya, dipolisiin, ini kan eh, apa namanya, gurunya juga nggak ada ketakutan ya, meskipun secara profesional, kemudian secara dalam hatinya sebagai seorang guru itu pasti akan, aduh ini kenapa sih seperti ini. Tapi ya itu, jadi gua sih malah kama diperbaiki anaknya, nanti kita masuk penjara gitu kan, nggak diperbaiki nanti sampai tua dia akan seperti ini gitu ya. Jadi ada semacam apa ya, ada hutang eh, di hati guru itu yang eh, mereka nggak bisa apa namanya, nggak bisa membayarnya secara profesional dengan sistem yang sekarang ini. Tapi eh, nggak tahu ya sekarang, bahkan sekarang undang-undang yang terbaru Bapak Ibu tahu guru itu sama dengan staf administrasi, kan kenaikan Iya. gaji ya. Iya ya Bu ya. Iya, Sama. makanya gini Bu, kalau ngelihat saya sekarang guru-guru sekarang itu dia lebih kepada ya udah menyelesaikan kurikulum tugasnya sebagai pengajar bukan lagi sebagai pendidik sampai Iya. kurikulum saya tugas dia gitu. Karena ya itu kalau mereka terlalu disiplin, terlalu keras ada aja nanti mereka yang dilaporkan atau segala macam. Terus satu juga, kalau menurut saya sistem selalu harus naik, harus lulus, harus KKM itu tuh juga membuat si anak itu juga jadi males gitu loh, nggak punya motivasi, aku nggak pasti ganti kalau takut nggak lulus, takut nggak naik kelas. Sekarang kan nggak ada naik kelas 100%, lulus 100%, itu juga jadi kendala. Kita guru mau ngasih nilai anak itu istilahnya kemampuannya nggak mencapai segitu, tapi KKM-nya dituntut harus segitu, mau nggak mau ya KKM naik naik dikit satu atau dua mata angka. Nah itu juga beban moral kita karena apa, bukan masalah nilainya tapi pertanggungjawaban nilainya itu yang kita kadang bisa nggak gitu. Kalau kasih nilai mah gampang, mau 100 pun dilapor nggak apa-apa, tapi pertanggungjawaban mereka terhadap nilai yang mereka dapat tuh bisa nggak, itu yang jadi masalah juga karena kalau menurut saya pribadi gitu. Iya, nah, malah sekarang itu ya seperti apa namanya, ada tuh apa candaan anak-anak. Jadi kalau anaknya nggak mencapai KKM, ya KKM-nya diturunin. Artinya ya seperti itulah dunia kita yang harus kita hadapi sekarang, Bapak Ibu. Ya, kita udah Ini ya Bu bagus-bagus ya, ya. sistem sistem pendidikannya kalau ada anak yang nggak naik kelas nanti rapot sekolahnya yang turun istilahnya gitu ya Bu ya. Saya kemarin belum lama ini Bu sedikit cerita apakah ini dialami oleh IAIN Syekh Nurjati atau tidak gitu ya. Saya nonton di televisi tentang salah satu kampus kalau nggak salah kampus bagus di Eropa ya Bu yang keluar dari ajang penilaian itu ya Bu ya. Jadi Yang di metrik ya. ya, jadi alasannya memang sistem yang ada ternyata bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia itu menyebabkan sistem pendidikan itu berpacu untuk mendapatkan nilai di depan publik. Nilai secara apa namanya Bu, nilai secara angka gitu. Istilahnya kemudian akhirnya dibongkar banyak istilahnya kampus-kampus yang apa namanya mempreser dosen-dosennya untuk upload jurnal sebanyak-banyaknya sehingga dosen tidak lagi fokus untuk mengajar mahasiswa tetapi fokus bagaimana mengupload jurnal sebanyak mungkin. Kemudian bahkan ada yang ya seperti itu Bu, ternyata ternyata bukan hanya di Indonesia, bahkan di sistem pendidikan dunia aja bisa dibilang ya amburadul gitu Bu. Iya. Jadi ada sistem perankingan itu yang world class university apa yang dikejar itu. Ya sekarang ya karena tuntutannya seperti itu.
Kalau enggak ya nanti apa namanya dianggap bahwa sistem pendidikan di negara itu enggak bagus ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi itu PR ya. PR kita sebagai pendidik ya. Satu sisi kita harus memperturutkan nurani dan profesional kita sebagai guru. Satu sisi lagi ada aturan-aturan di lingkungan eh, apa lingkungan pendidikan itu yang nggak support ya dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, ya Bapak Ibu ya akhirnya kita harus memilih ya atau misalnya berada di tengah-tengah aja. Oke, ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan yang perota-perota itu ya, yang nanti Bapak Ibu buat di apa namanya di tugas minggu depan. Nah, ini tentang desain silabus pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu juga udah biasa ya. Makanya yang hari ini saya ajarkan tuh nggak terlalu sulit-sulit banget. Ini udah dikerjakan semua. Nah, ini tentang jadi untuk desain silabus pembelajaran ini contoh aja. Tujuan mata pembelajaran agama Islam itu apa? Tapi ini kan secara umum ya. Kemudian standar kompetensi lulusan SKL ya. Nah, apa sih eh, anak-anak itu kita anggap lulus dalam mata pelajaran agama itu jika mereka sudah memahami ini, menunjukkan sikap religius. Nah, ini juga bagaimana kita mengukurnya ya, menunjukkan sikap religius itu seperti apa. Nah, ini benar-benar harus kita buat turunan dari kompetensi ini. Nah, kemudian kompetensi inti ya, kompetensi inti dalam mata pelajaran nanti akan berbeda nih teman-teman. Ini kalau membuat silabus ya akan berbeda nanti di setiap tingkatan sekolah. Kemudian setiap jenis jenjang pendidikan juga beda. Kompetensi dasarnya apa, kompetensi intinya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa. Nah, kemudian, nah dari yang tadi, dari atas itu kan ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Maka untuk mencapai itu semua, apa materi pembelajaran yang harus kita berikan kepada anak-anak. Nah, yang menjadi bahasan kita itu adalah ini, strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran apa yang bisa kita kembangkan sebagai guru untuk apa namanya untuk materi pembelajaran A, untuk materi pelajaran A misalnya tadi tahfiz. Nah, itu strategi pembelajaran apa yang harus digunakan oleh guru. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian kita dalam mata kuliah ini. Nah, teman-teman, saya mau bercerita sedikit tentang strategi pembelajaran, tentang strategi ya. Nah, kalau dalam ilmu manajemen ya, strategi itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mencapai satu tujuan. Nah, di dalam ilmu manajemen yang disebut dengan strategi itu mereka dalam bahasa Inggris tidak membuat make strategy ya. Jadi strategi itu tidak dibuat. Artinya harusnya sebuah strategi pembelajaran itu tidak dari atas turun, kemudian kita harus melakukan. Karena kalau make atau made itu sifatnya itu adalah apa namanya apa sih namanya produk massa gitu, ya. Jadi dia tidak ada sentuhan-sentuhan personalnya. Jadi itu kayak pabrikan, pabrikan. Kalau itu made strategi. Jadi strategi itu dibuat sama semua orang, ya. Tetapi kalau dalam istilahnya strategi itu mereka menyebutnya crafting strategi. Nah, gambarnya itu Bapak Ibu adalah orang yang sedang gerabah, membuat gerabah. Jadi crafting itu adalah sesuatu yang dibuat oleh guru ya, oleh si pembuat gerabah itu dalam hal ini kan guru ya. Ketika kita buat sebuah strategi pembelajaran yang dibuat itu dengan hati. Padahal buat gerabah itu kan nggak boleh asal-asal. Ya, harus jelas ini apa namanya tanah liatnya seberapa, airnya seberapa,
kemudian harus diputernya 30 derajat kah. Nah, kalau salah puter itu si gerabahnya menjadi miring. Jadi dia tidak bagus, ya. Seperti itulah crafting. Seperti itu Bapak Ibu nanti harus menciptakan sebuah strategi pembelajaran. Harus tahu eh, apa namanya berapa Konsepnya, Bu, ya. ya konsepnya. Harus berapa tanahnya nih, berapa airnya, sehingga kita bisa menciptakan sebuah gerabah yang bagus. Nah, gerabah itu juga ada. Kalau teknik pembakarannya bagus, teknik apanya bagus, itu ada gerabah yang bisa dijual harganya jutaan. Ada gerabah yang bisa dijual dengan harga murah. Kenapa? Mungkin proses pembuatannya tidak sesulit ketika dia membuat gerabah eh, yang mahal. Nah, seperti itu juga sebuah strategi pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu harus crafting. Jadi crafting strategic learning. Harus benar-benar harus menguasai semua hal terkait dengan anak didik, ya. Kalau anak didik kita, jadi Bapak Ibu kan ada tuh dulu sekarang ada kan yang namanya itu penilaian portofolio. Jadi guru baru bisa membuat satu penilaian portofolio kalau dia benar-benar paham dengan anaknya. Ya, sama seperti teman-teman nanti akan membuat sebuah strategi pembelajaran, harus paham anak-anaknya. Oh, ini anak-anak misalnya eh, kita nggak mungkin nih bisa menggunakan teknologi informasi secara keseluruhan. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak itu punya gadget yang canggih. Kalau tadi itu ada istilahnya, ada yang gadgetnya gadget kentang katanya. Ya, artinya kan mereka nggak mungkin kita suruh buka. Coba dibuka ya di Google, atau ini Bapak udah kirim nih di OneDrive, kalian buka ini materinya ini bla 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 gitu kan. Kita nggak bisa menggunakan teknik itu ketika kita mengajar di tempat anak-anak yang tidak semuanya mereka itu menggunakan gadget yang canggih yang bisa membuka itu. Ya, tapi kita bisa gunakan kalau kita mengajar di tempat yang memang ya seperti tadi Bu Hanik, di tempat anak-anak yang memang semua fasilitasnya ada, boleh kita gunakan itu. Nah, itu dia crafting. Kita harus paham betul dengan semua sumber daya yang kita miliki, sumber daya anak-anak yang kita ajar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kadang-kadang kan mau menggunakan strategi apa nih? Udah saya mau menggunakan PBL misalnya ya, problem based learning. Anak-anak tidak biasa dikasih problem seperti itu. Mereka adalah anak-anak nurut yang lebih suka mendengarkan gurunya bercerita. Ya. Sehingga kita gunakan satu metode pembelajaran itu belum tentu akan cocok dengan anak kita yang kita hadapi saat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat, strategi itu crafting. Jadi dia tidak made. Jadi dia tidak massal. Tapi dia adalah sesuatu yang bersifat personal, ya, yang harus dibuat dengan hati-hati. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Jadi, kalau saya mau mengajar X, ini saya bisa menggunakan metode ini. Kalau saya mengajarkan materi ini, saya menggunakan strategi belajarnya ini. Ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu yang menyimpan saja RPP-nya, Prota, Prosem itu sebagai administratif, nah sekarang mulailah agak berangsur-angsur itu memindahkannya di atas meja. Jadi jangan di lemari lagi, pindah atas meja, setidaknya dibuka. Ya, karena apa? Ketika kita salah mengcrafting, hasilnya akan tidak baik-baik saja. Ya, kita salah mencampurkan itu si adukan gerabahnya itu. Jadi Bapak Ibu, saya itu selalu ingat. Jadi ketika kita menciptakan satu strategi, ingatlah orang yang membuat gerabah. Ya, dengan hati dia buat itu, sehingga si gerabah itu menjadi indah. Ya, hasilnya menjadi indah. Nah, kita juga berharap dengan craftingnya strategic learning yang Bapak dan Ibu buat, kita berharap bahwa anak didik kita itu menjadi ya itu tadi orang-orang yang siap kemudian menjadi manusia yang seutuhnya. Ketika mereka berada di masyarakat, mereka menjadi figur-figur masyarakat yang benar gitu. Ya.
setidaknya ya misalnya sholat, mereka mengaji, mereka menghormati orang lain ya, bersedekah. Nah, kita kita buat strategi itu sehingga anak-anak itu merasa bahwa ketika kita ngajar apa Bapak Ibu, saya ngajar sejarah. Sejarah itu kan pelajaran yang aduh males banget dengarnya. Ya, mana udah tahun-tahun ngafalin nama orang, turunan siapa gitu ya. Oh, saya itu males banget itu ngajar sejarah. Tapi ada satu guru saya dulu waktu di Alia yang bisa mengajar sejarah itu dengan indah, ya. Sehingga kita menikmati betul itu belajar sejarah. Kenapa? Nah, ada satu lagi yang harus Bapak Ibu apa namanya ingat. Satu, mengajar dengan bahagia ya, kemudian buat strategi pembelajaran itu dengan crafting, tidak made ya. Jangan nyontek dari yang dibuat oleh apa departemen. Yang ketiga, yang harus kita ingat itu adalah ketika guru itu bisa membawa dunia mereka, membawa dunia anak-anak itu ke dunia kita. Ya, jadi kita benar mengenal anak itu. Ya, membawa dunia anak-anak itu ke dunia kita. Nah, yang dilakukan oleh guru saya, guru sejarah itu adalah membawa dunia kita sebagai anak-anak yang berasa waktu itu ya, tahun 90-an itu berasa karena udah kelas berapa, kelas 2 kan udah punya ideologi sedikit-sedikit. Nah, dia bicara tentang politik yang tipis-tipis, yang ringan-ringan. Tapi itu menarik untuk kita dengar. Sehingga si pembelajaran sejarah itu menjadi yang satu pembelajaran yang menarik. Nah, begitu si gurunya itu bisa membuat strategi pembelajaran. Nah, saya juga berharap nanti Bapak Ibu juga seperti itu. Secara teori ya, secara teori seperti itu. Jadi, waduh Bu, itu secara praktis ya, praktisnya kan Bapak dan Ibu, saya ngajarnya teorinya. Secara teori seperti itu, ya. Crafting, ya ingat. Jadi strategik itu harus crafting, tidak made. Ya, jangan dibuat itu massal, tapi dia dibuat secara personal, ya. Karena gerabah itu dibuatnya itu satu-satu. Jadi nggak ada itu gerabah yang masuk pabrik. Ya, oke, itu eh, yang ingin saya tekankan betul pada sore hari ini tentang strategi belajar ini. Ya, nah kemudian dari strategi belajar kita juga harus nanti kita tahu dari strategi ini penilaian belajarnya apa yang akan kita gunakan sehingga kemudian anak-anak kita benar-benar bisa mengukur kemampuan siswa itu secara benar, ya. Jadi kita apa mengukur itu dengan alat ukur yang benar. Kalau kita sudah membuat sebuah strategi pembelajaran, sebuah perencanaan pembelajaran yang baik, ya, Bapak Ibu ya, ada pertanyaan atau ada yang udah mau sholat asar ini ya jam 3. Tolong materi untuk hari ini nganu Bu di-share Ya, biar ya. bisa Nanti, dibaca-baca. oke, siap. Nanti saya share di portal, ya. Setelah ini nanti saya share. Ya, jadi teman-teman boleh baca-baca. Tapi ini yang di apa PowerPoint ini kan hal-hal yang sangat umum ya Bapak Ibu sudah biasa. Ya. Saya sih sebenarnya lebih suka kita berdiskusi, kemudian kita bisa bertukar pikiran. Saya sebagai seorang apa hanya lebih banyakkan teorinya. Nah, ingin belajar dari teman-teman yang benar-benar itu berada di ujungnya dari pembelajaran itu. Saya wah nggak bisa Bu kayak gitu orang di lapangan tuh nggak bisa Bu begitu gitu. Karena apa? Ternyata teori ini dengan praktek itu masih banyak apa namanya gapnya. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Teorinya harus diperbaiki atau pembelajarannya harus didasarkan pada teori apa? Oke ya, oke Bapak Ibu. Bu, ini yang pembelajaran PAI-nya ini keseluruhan apa per materi? Kalau di madrasah kan ada dahalat sendiri, fikih sendiri, bahasa Arab sendiri gitu. Itu seperti apa, Bu? Oh, ini nanti Ibu nanti boleh megang mata pelajaran apa? Ya, karena kan yang PAI itu sebenarnya kan adanya di SD ya. Saya juga dulu awalnya berpikir buat teman-teman ini
guru SD, ternyata ada yang guru SMA, ada yang guru apa tingkatan SLTP gitu kan. Nanti boleh. Jadi kan kalau di MAN itu kan akidah akhlak sendiri, fikih sendiri ya. Nanti boleh, artinya gunakan mata pelajaran yang saat ini Bapak Ibu pegang. Iya, iya, iya. Jangan Saya jahil. malah nggak pengen ini, Bu. Kenapa? Saya malah nggak di PAI. Oh gitu, Ibu apa? Saya malah di ekonomi ngajarnya. Berarti ya udah saya nggak apa-apa. Saya buat nanti yang PAI. Ya, buat aja ekonomi Islam gitu. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Islam. Ekonominya Iya. masih ekonomi umum soalnya. Iya, Nanti ekonomi. saya buat yang PAI nggak apa-apa. Atau ini nanti buat Ibu ekonomi umum, tapi kan Ibu ngajar di mana? Di madrasah. Madrasah. Jadi Iya. kan materinya materi ekonomi umum, tapi kemudian kan Ibu ngajarnya di madrasah aliyah. Dia pasti indikator pencapaiannya beda dengan Iya. yang ekonomi biasa kan? Iya, iya. Berarti masukin yang apa syariahnya ya, Bu ya. Dia tujuan pembelajarannya pasti beda lah, yang aliyah dengan yang di SMA biasa. Iya, iya, Bu, ya, Bu. Ya, Maksudnya ya, nggak Bapak. apa-apa kan gitu maksudnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya jadi jangan nanti tugas ini menjadi berat untuk Bapak Ibu ya. Waduh, ini gimana? Nggak apa-apa. Jadi apa yang Bapak Ibu ajar, nah itu lakukan untuk risetnya itu terutama atau membuat silabusnya. Soalnya kalau nggak yang dipegang bingung. Iya, betul. Nanti Ibu kalau bikin PAI malah ngarang, salah nanti. Ya, oke ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah lewat, takutnya ada yang mau sholat asar. Terima kasih, kita bertemu kembali sesuai dengan nanti nanti ketua kelas ya. Misalnya teman-teman siap minggu depan kita sinkronos, kalau misalnya mau minggu depannya lagi, silakan. Artinya saya feel free ya. Oke ya, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dini. Terima kasih, Bu Dini. Terima kasih, Bu. Izin ya.